Viewers, jumpa lagi di channel YouTube Learning with Miss Irma. Nah, pada video kali ini Miss Irma akan memberikan topik mengenai cara membuat video yang baik. Kenapa sih Miss Irma mengambil topik ini? Ini dikarenakan karena terlalu banyaknya siswa yang ketika mengirimkan tugas-tugasnya kepada gurunya, Miss Irma lihat videonya masih sangat under standard. Standarnya sangat buruk. Jadi untuk itu Miss Irma menyajikan video ini dengan harapan kalian bisa memperbaiki kualitas tugas-tugas kalian yang berupa video. Oke? Yang pertama adalah merekam video. Gunakan kamera. Menggunakan kamera adalah langkah pertama dalam membuat video. Gunakan saja video ponsel kalian karena alangkah sangat malas rasanya untuk mengambil kamera digital atau apapun. Maka yang kalian miliki yang terdekat adalah video ponsel. Nah, video ponsel ini adalah jenis yang sangat murah dan sangat mudah untuk digunakan. Tapi video ponsel itu mudah untuk bergetar sehingga kualitas suara yang dihasilkan sering tidak terlalu bagus. Akan tetapi jika ingin merekam video dengan cepat dan mudah, maka rekamlah dengan kamera ponsel. Ini merupakan opsi yang sangat bagus. Nah, Miss Irma juga menyajikan tips sebelum merekam. Yang pertama yang perlu kita tahu dan lakukan adalah bersihkan dengan tisu layar kamera kalian. Karena biasanya kan layar kameranya butek tuh. Terus kalian lupa untuk bersihinnya. Kadang-kadang juga ada di kantong atau di dalam tas HP-nya. Jadi kadang-kadang kamera itu kita lupa kalau layarnya itu kotor. Nah, yang kedua, jika kalian tidak memahami tentang penyetingan pada fitur setting, jadi biarkan saja. Karena biasanya HP kalian, apalagi yang udah canggih-canggih sekarang nih, kadang-kadang kayak Android gitu mengikuti pensetelan yang otomatis. Apalagi jika kalian menggunakan iPhone. Nah, lalu tips yang lainnya lagi adalah merekamlah pada saat golden hour, yaitu pada saat pencahayaannya baik. Kalau misalnya kalian di dalam kamar, itu biasanya pencahayaannya kurang baik, apalagi jika lampu di kamar kalian tuh remang-remang dan redup. Jadi langkah baiknya kalau kalian mau merekam, kalian keluar dan gunakan lighting dari sinar matahari. Tapi hati-hati ya, kadang-kadang kalau merekam di luar itu biasanya suara-suara luar itu banyak yang masuk, itu kita sebut noise. Nah, jika misalnya suara luar itu banyak masuk, kalian bisa merekam gambarnya saja, kemudian nantinya suara bisa kalian gunakan sebagai dubbing saja. Itulah kenapa kalau Miss Irma videonya lebih banyak berupa slide-slide dibandingkan dengan Miss Irma yang langsung terlihat pada kamera. Karena kalau misalnya terlihat langsung pada kamera, satu selain misalnya cari pencahayaannya juga agak sulit karena noise-nya sangat banyak. Mau suara motor lah, suara tukang bakso lah. Nah, itu sangat mengganggu sekali. Jadi Miss Irma menggunakan biasanya di dubbing suaranya atau biasanya juga Miss Irma menggunakan di dalam tapi menggunakan pencahayaan kamar dan lampu yang terang, jadi dihidupkan semua lampunya meskipun siang hari. Dan kemudian Miss Irma harus memakai layar hijau sebagai background. Jadi backgroundnya layar hijau supaya
Nanti tentang layar green ini nanti Miss akan buatkan video tersendiri kenapa layarnya harus green dan lain-lain karena ceritanya sangat panjang. Kemudian cara lainnya adalah untuk membuat video yang baik, temukan sudut yang terbaik dari rumah kalian. Karena sekarang kita lagi pandemi corona, kita lebih banyak di rumah. Atau jika kalian rumahnya dekat sawah atau apa yang noise-nya agak sedikit atau nggak terlalu banyak, kalian juga bisa merekamnya di outdoor. Nah, untuk itu buatlah sudut-sudut yang baik khusus untuk pengambilan gambar. Jadi kalian kayak bikin studio di rumah gitu. Tapi apabila kalian mau atau ada yang membantu nih pada saat kalian syuting atau pengambilan gambar, jika kalian memiliki banyak sudut yang menarik, maka minta saja bantuan kepada saudara kalian itu untuk mengambil gambarnya. Sehingga dalam pengeditan dapat melakukan variasi-variasi background. Jadi backgroundnya dapat dilihat dari sudut nyamping atau sudut di belakangnya ada bunga anggrek atau di belakangnya ada anything, terserah kalian. Jadi begitulah, jadi ketika edit kalian bisa memotong-motongnya dan membuang hal-hal yang gak perlu gitu. Nah kadang-kadang juga sering selain noise, untuk noise kalian bisa pakai peredam ya, misalnya kayak busa atau itu loh tempat telur itu juga bisa dipakai untuk peredam suara. Kalian coba lihat lagi lah gimana pelajaran sains kalian untuk pemantulan bunyi dan lain-lain. Nah, kemudian cara berikutnya, rekam dengan bantuan. Sering pada kamera terlihat guncangan. Misalnya sering melihat ya kamera kalian tuh terguncang-guncang. Nah, ini terlihat kurang profesional. Untuk menghindari hal ini, kalian bisa menggunakan tripod. Tripod juga murah-murah harganya. Kalau nggak, cari aja yang paling murah. Nah, jika kalian nggak punya tripod, juga bisa menggunakan tangan kalian kalau kalian ngerasa nggak gemeteran. Atau bisa juga dengan bantuan meja atau bangku, kalian tarik-tarik aja lah sendiri, kemudian kalian edit, kalian buang lah yang pada saat kalian selfie gitu untuk melakukan videonya. Nah, ini lagi tips untuk pandangan mata. Nah, pandangan mata kalian itu kalau bisa sebisa mungkin harus segaris dengan kamera. Dan ketika kalian memandang kamera kalian itu sendiri, jika kalian menggunakan selfie, itu harus kalian tahu letak kamera kalian itu sebelah mana. Jangan sampai layar kameranya di bawah kiri, kalian pandangannya ke atas kanan. Nah, ini akan membuat video kalian tuh terlihat jelek karena pandangan mata kalian itu kemana-mana. Dan usahakan ketika pengambilan video, mata kalian itu fokus. Jangan larak-lirik, sedikit saja larak-lirik itu akan membuat video kalian terlihat jelek. Nah, juga kalau bisa pandangan itu segaris. Karena jika tidak segaris, video kalian tuh akan terlihat terlalu menunduk atau terlalu mendongak atau terlalu jauh kalian letakkan, sangat jauh kalian meletakkan kamera kalian. Jadi itu akan melihat kalian, sehingga video kalian tuh akan terlihat kalian tuh menunduk. Nah, itu jelek banget, oke? Nah, ini jika ingin mengeditnya, karena kadang-kadang kan ada kamera kalian dari merekam langsung kalian setorkan, hanya edit sedikit. Tapi jika kalian ingin mengeditnya banyak atau full memakai software, maka kesalahan umum dalam menggunakan kamera kalian tuh biasanya merekam videonya dengan cara vertikal. Nah, ini harusnya kalian merekam dengan cara horizontal. Sehingga saat kalian mengunggah video ke komputer untuk disunting atau diedit, maka kalian akan menemukan halangan yang mengganggu pada kedua sisi layar. Jadi, kok misalnya dia dibuat dalam modanya itu tegak lurus, jadi akan sedikit timbul kesalahan dari layar kanan dan layar kiri. Berbeda dengan vertikal. Begitu mendatar, begitu banyak ada gangguan gambar yang terjadi pada layar kanan dan layar kiri kalian. Nah, terkadang suara kalian itu tidak terdengar pada tugas-tugas kalian. Jadi,
Yang benar adalah rekam objek sedekat mungkin jika ingin merekam suara. Jadi harus dekat wajah kalian ketika ingin merekam suara. Karena Miss Irma pentingkan adalah pronunciation kalian dalam bahasa Inggris terutama. Dalam pembelajaran bahasa tentunya. Nah, jika merekamnya itu dekat, jadi kemungkinan terdengar adalah suara kalian sendiri. Jadi barrier atau noise dari luar itu kedengarannya cukup kecil. Nah, kalian akan menemukan kesulitan saat ingin merekam suara dengan hanya mengandalkan mikrofon yang ada pada kamera serta tidak menggunakan mikrofon lain. Jadi kalau kalian nggak punya mikrofon, satu-satunya jalan adalah rekam dengan jarak yang dekat. Nah, ini adalah langkah yang terakhir. Jika kalian ingin mengeditnya secara baik, yang pertama bisa mengedit dengan HP atau mengedit dengan komputer. Terserah kalian melakukannya dengan yang mana. Yang kedua, pastikan kalau misalnya kalian itu ingin mengeditnya dengan HP, resolusinya harus berapa. Dan biasanya Google Classroom itu menerima yang resolusi berapa dan berapa besar kapasitas memori yang diterima. Jangan sampai video kalian itu terlalu besar. Biasanya sih kalau kualitas video bagus, biasanya tambah besar memori yang diminta. Maka kalian harus benar-benar mengeceknya ya. Dan kalau bisa misalnya jika panjang, jadi kalian bisa mengubahnya menjadi resolusi yang lebih kecil atau bisa juga dengan mengirimkannya sebanyak 2 kali atau 3 kali seperti itu. Kemudian yang kedua, jika ingin mengedit dengan baik, kalian juga menginstal aplikasi-aplikasi software untuk pengeditan video. Nah, misalnya aplikasinya memakai FLLO atau KineMaster atau Filmora atau Viva Video, ada banyak sekali software-software untuk pengeditan. Nah, kalian bisa cek yang mana yang kalian sukai dan kalian mudah untuk menggunakannya. Setelah kalian memiliki software untuk memasukkan video atau mengedit video kalian, masukkan video dan tambahkan gambar atau tambahkan suara, tambahkan teks, dan lain-lain untuk menambah kreativitas kalian. Jangan videonya hanya segitu saja. Jadi itu agak terlalu sederhana. Jadi on the next video, Miss Irma harap kalian bisa lebih baik lagi ya setelah menonton video ini. Lalu ingat untuk disimpan dan dibagikan ke kolom mana atau folder mana tugas kalian harus dikumpulkan. Oke? Sekian dari Miss Irma untuk kali ini tentang cara membuat video yang baik. Don't forget to subscribe and thank you for watching. Bye-bye.